Oh, satu belum medical, Pak. Satu belum medical. Medical ya? Hari Rabu. Cuma USG sih, USG. Oh, oke. Semoga cepat isut ya. Kenapa? Semoga cepat isut. Ya, semoga minggu ini bisa isut. Terima kasih, Pak Sofian. Semoga bisa tutup omset AT bulan ini. Ya, Pak Vincent masih utang traktiran sama saya, ya. Oh, tenang, Pak. Tinggal ngomong di mana. Luar biasa. Nanti, ya kan? Ya, Nanti ya. saya di Bukris. Tenang aja, kalau beres semua, tenang. Saya traktir nanti. Bukris main semua nanti leader-leader nanti saya traktir, tenang aja. Luar biasa. Kurang berapa? Vincent kurang berapa, Vincent? Kalau hitungan harusnya kurang 200 berapa? 270-an. 270-an. Kalau isut tinggal 190. Ya, kalau isut 270. Nah, jadi sekarang tinggal 300 lah, 300-an. Iya. Ngejarnya 1M sih, supaya dapat ke Korea juga kalau bisa. Leader. Iya. Sama satu ya? Hah? 1,1. Oh iya kan, bulan ini ada bonanza 100 juta. Iya, betul. Iya kan, ada bonanza 100 benar-benar leader. memanfaatkan ya, Vincent ya. Iya. Nah, jadi harus dimaksimalkan. Kemarin bonanza yang lalu kan nggak maksimal, cuma dapat berapa saya itu? Cuma dapat 100 juta. Dikit banget kan? Yang agent. Iya. Gitu. Kemarin waktu saya beberapa kali jadi trainer dikomplain terus ya, kalau muka saya kelihatannya gelap. Sekarang udah terang ya teman-teman ya. Itu pakai apa Pak Sofian? Pakai handphone? Iya betul. Bagus. Pak Sofian pakai apa? Mukanya bagus seperti. Hah? Pakai laptop atau pakai handphone? Pakai tab, Pak. Oh iya, kalau pakai Android lebih bagus kayak gini, mulus. Belakangnya nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai green screen ya? Green screen. Oh green screen juga? Iya dong, itu masa ruang kerja. Oh, saya nggak pakai loh. Mana aslinya? Lihat coba, virtual background-nya dibuang coba. Supaya aku belajar juga. Jangan, Pak. Kamar saya berantakan, Pak. Saya belakangnya nggak pakai apa-apa loh ini. Katanya saya hijau. Belakangnya nggak pakai apa-apa loh. Pakai Pak Vincent, belakangnya gambarnya merah putih. Loh enggak, maksudnya saya nggak pakai green screen saya. Jadi belakang saya ini, saya nggak pakai hijau-hijau gitu nggak ada. Ya gini aja. Nih lihat nih. Kenapa? Oh iya sama, ini juga sama ini. Oh, tapi kalau laptop kita harus pakai yang hijau-hijau. Kalau laptop nggak bisa, makanya saya pakai laptop sama handphone. Sob, gua liatin sob. Kalau gua pakai pakai virtual background liatin kayak siluman. Iya, soalnya gelap. Ya, Coba terang, kayak gini. Terang jadi kayak gini. Oke. Ya. Nah, ini kan di mobil jadi kayak gini pasti. Ini pakai tab S7, Pak. Oh, di tab sudah bisa ya? Nah, saya coba. Kapan hari tab saya belum bisa soalnya. Belum ada pilihannya. Padahal sudah saya update. Oh, tapi atasnya Sofian kok nggak ada itu ya? Nggak ada kilo-kilonya ya? Nggak ada silo-silonya. Kalau Vincent kan kepalanya kena silo-silo tuh lihat. Kalau Sofian kan di atas saya lampu. Sofian kok nggak ya? Kok bagus banget Sofian? Ya Pak, gadgetnya baru Pak. Oh iya. Ya, berarti harus ganti gadget ya? Iya, Pak Vincent itu. Nah sudahlah, enggak lah. Nanti dulu. Ini masih oke. Speakernya udah masuk belum di Bu Lisi? Belum ada? Belum. Siapa lagi? Esther ini, Esther ada nih loh, Esther. Esther yang panggil nggak ada tuh. Halo. Sudah itu ada tuh Esther tuh. Esther, mukanya mana dong? Nyalain dong. Sebentar. Ya, Pak Jare. Ini background beneran kalau ini. Hai. Iya, ya apa kok? Ya, boleh cerita dong kemarin kan sempat closing agak lumayan itu. Bukan lumayan ya, gede banget ya, 100 juta lebih ya. Kira-kira kemarin sempat
si Pak Willy kan cerita tuh kalau mulai apa ya, mulai jalan nih. Nah, kira-kira dari Esther sendiri ada mau cerita nggak ya, dari siapa saja nasabah-nasabah yang Esther prospek sekarang ini? Oh, canvassing sih kok. Soalnya Oh, kan canvassing? awalnya itu kan ngajak teman-teman kan. Nawari teman lewat line, lewat WA juga maksudnya nggak ada respon gitu loh. Udah Oke. berapa puluh orang gitu aku chat, tapi maksudnya banyak yang nolak, antara mereka nggak mau atau mereka itu takut karena COVID gitu kan. Terus Oke. berhenti lama, terus kan bingung juga kan mau nawarin siapa, akhirnya oh canvassing aja lah, coba puter-puter di Atom pertamanya itu. Terus canvassing di Atom, udah agak lama kayak gitu, terus kan dibantu juga sama Bu Novi kan ya, sama Cece. Jadi dia tuh ikut akhir-akhir kayak gitu, ikut bantuin saya juga kan. Terus dia bilang gini, oh itu loh, ada susuknya itu ada di dekat Atom sini. Loh, yaudah ayo kapan kita datang, ngomong gitu. Esther ngomong gitu kan, terus habis itu udah nggak berapa lama gitu, berapa hari, akhirnya kita datang ke situ. Ya kita jelasin aja sih, jelasin sekilas. Ternyata sekarang ini ada program baru loh, kayak gini. Terus susunya tuh kayak mau gitu. Jadi nggak babi bu gitu, terus kita buatin ilustrasi, ya udah kita datengin lagi kayak gitu sih. Kayak gitu. Ya. Boleh cerita nggak Esther untuk pertama kali memutuskan untuk canvassing, feel-nya gimana? Apakah dekat atau kepalang basah ya udahlah nyemplung aja sekalian atau gimana Esther? Pertamanya takut ya. Jadi pertama itu nggak punya brosur, nggak punya apa, dateng aja kayak gitu kan. Terus bingung kan, begitu datang masuk kan pokoknya sempat buntu. Habis itu terus Cece Novi bilang gini, itu kan buat brosur yang begitu. Buat brosur kasih ke orang-orang. Terus oh iya ya buat brosur. Akhirnya setiap kali masuk ke toko orang itu nolak. Akhirnya Esther kasih brosur itu. Begitu dia ngeliat brosurnya, Esther langsung jelasin kan, gini. Terus minta janji temu lagi kayak gitu. Minta nomor telepon sama minta janji temu lagi. Kayak gitu. Janji temu juga di toko situ lagi atau di rumah? Iya, di toko itu lagi. Oke. Toko itu lagi. Brosurnya bikin sendiri atau desain dari kantor, Esther? Gimana? Oh, brosur dari kantor. Jadi brosur brosur yang dikasih itu loh kok PowerPoint itu. Jadi Esther kasih yang kayak PCB itu yang ada gambar segitiga sama PCB yang ada gambar tabungan itu loh. Itu doang sih yang itu sama PSS sih kayak gitu. Oke. Tantangan menurut Esther yang paling berkesan dari canvassing apa Esther ini? Dredegnya atau follow up-nya atau persiapannya atau apa nih? Dredegnya ya. Sekarang masih dredeg? Awalnya kan juga. Gimana? Setelah berkali-kali canvassing masih tetap dredeg juga ya? Oh, enggak sih. Setelah berkali-kali canvassing udah nggak dredeg, iya. Udah nggak dredeg sih kok sekarang. Kayak gitu. Lebih berani daripada sebelumnya sih. Kayak gitu gara-gara canvassing ini. Oh ya. Sekedar cerita dikit nih Esther. Kemarin kan saya ada sharing dikit sih di grup sebelah gitu loh Esther. Itu kan ada yang pernah ikut ikut Ricky Hutomo untuk canvassing. Nah, ya itu kan ceritanya lucu banget itu. Jadi Ricky Hutomo tuh waktu canvassing pertama kali itu begini. Misalkan contoh, aku ke tempatnya tokonya Pak Vincent ya. Jadi langsung say gini, halo Pak, apa kabar? Masih ingat dengan Ricky nggak? Nggak ingat, nggak apa-apa. Tapi yang penting Ricky ingat sama Koko gitu loh. Cerita ngalor gitu dan sebagainya. Setelah keluar itu, aku tanyain sama temennya, emang lu kapan ketemu sama Kokonya itu? Nggak pernah ketemu katanya gitu loh ya. Iya. Sempat terpikir SKSD-nya luar biasa gitu ya. Saya kalau dulu gitu kayaknya pingsan duluan gitu ya. Ada keringatan duluan. Hebat sih, Ricky, iya.
ada yang menceritakan nggak kira-kira ini menjelang dua bulan terakhir untuk promosi AAD-nya kurang berapa nih, Esther? Total udah 300 juta ya. Oh, udah promosi ya? Agennya? Apa gimana? Agennya udah nutup semua 3? Iya, sudah. Promosi dong, ya oke. Tahun depan ada, berarti naik panggung nih pasti ya, berarti ya. Gimana kok? Tahun depan pasti naik panggung dong berarti ini ya. Iya, amin. Ya lah udah 300 kok ya. Iya. Berarti Korea udah? Korea? Korea belum kok. Pribadinya kan baru 200 itu total. Oh 200, oke. Ya udah, masih ada waktu 2 bulan ya. Iya. Oke. Ya, thank you sharingnya Esther ya. Nanti Ya, thank you. kalau ada question lagi sharing lagi, oke? Semangat ya. Oke, ya. Ya, oke, thank you. Ya, speaker apa sudah datang? Oh, udah oke. Datang speakernya. Halo, Chelsea. Masih di off ya speakernya? Halo. Hai, apa kabar? Selamat jumpa. Semangat pagi. SB8. Iya. Selamat pagi, Pruwai. Iya. Waduh, Pak Michael lagi nyetir. Begitulah. Pak Michael disupirin. Oh, disupirin. Oke. Iya. Gimana Jakarta? Katanya beberapa hari ini hujan dengan demo yang ramai dan kabarnya besok juga ada demo lagi. Ya, begitulah Jakarta. Tapi udah nggak ada demo lagi ya kayaknya ya. Iya. Ya. Oke. Ini lagi di rumah atau di mana nih, Lisi? Di rumah, Sof. Di rumah ya? Oke. Iya. Selamat ketemu ya. Oke, udah siap? Sudah nih, thank you sebelumnya ya atas kesempatan yang diberikan Pak Michael, Welly, dan teman-teman leader di SB8. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat. Amin. Jelas tentunya ya. Ada sanipasnya kan? Nggak usah. Langsung aja ke materi. Paling nanti sandepannya hanya cuplikan ringkasan aja. Oke. Pakai PowerPoint. Terakhir aja itu ya, Sofyan ya. Oke, it's okay. Oke, jadi langsung mulai nih? Boleh. Oke, saya bisa sharing screen, sharing materi. Ya. Pak Ananda, bisa dibantu. Oke. Kelihatan layarnya, Sofyan? Kelihatan. Ada harapan teman-teman dari acara Monday Milliarder Meeting hari ini dan seluruhnya dari Zoom ini. Oke. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Di sini ada berapa agent yang hadir kira-kira? Yang agent boleh tulis di chat siapa yang agent? Ada mungkin agent baru, agent lama, ya. Kalau boleh saya bertanya, apa harapan teman-teman di acara Monday Milliarder setiap Senin yang SB8 lakukan? Dan khususnya hari ini. Kira-kira apa yang teman-teman ingin dapatkan keluar dari acara ini? Boleh tulis di chat supaya saya tahu bahwa ada yang mendengarkan nih. Jadi kita responnya boleh tektokan ya, Sofyan ya. Oke, silakan. Ya. Ada yang boleh tulis di chat apa harapan teman-teman di acara Monday Milliarder malam ini. Dan sekeluarnya dari acara kita, dari Zoom ini, boleh teman-teman tuliskan di chat. Atau leader juga boleh. Boleh saya lihat, ada nggak tulisannya? Apa harapan teman-teman nih? Kan ini acaranya setiap Senin ya, Sofyan? Betul, setiap Senin malam. Oke, pastinya kan setiap Senin malam banyak diundang speaker-speaker yang luar biasa, yang pengalamannya sudah, wow, mungkin ada yang lebih hebat ya. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman di acara malam ini, kira-kira apa harapan teman-teman? Ya, dan sekeluarnya dari Zoom ini, apa harapan teman-teman? Boleh dituliskan di chat. Oke.
Saya berharap mendapatkan ide-ide dan inspirasi dari speaker, dari Monica dapat semangat dan ide-ide baru, mendapatkan ide baru. Oke, thank you ya bagi yang sudah respon. Thank you. Kalau gitu saya bisa lanjut nih. Kalau belum jawab saya nggak lanjut. Supaya lebih semangat. Oke. Ya, kalau nggak ada yang feedback saya nggak lanjut nih ya, Sofyan. Iya, jangan gitu dong. Karena saya mau minimal teman-teman ya, memperhatikan dan memang ada di acara ini. Setuju ya, Sof? Dan teman-teman di SB8 ya? Yes. Jadi saya rasanya nggak bicara sendirian. Oke? Oke. Nah, tema hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan di tahun 2020 ini dengan mindset yang positif dan action. Jadi nggak hanya mindset aja yang kita harus positif atau pola pikir aja yang harus positif, tapi kita juga harus action. Jadi malam ini saya ingin berbagi finish strong with positive mindset dan action. Oke? Nah, saya kembali mengingatkan di sisa waktu yang tinggal 65 hari ke depan ya, buat teman-teman yang sudah terjun di bisnis prudential, ini adalah segitiga kesuksesan kita, teman-teman. Yang pertama kita awali dengan impian. Dan kemudian kita punya kendaraan, yaitu apa? Bisnis prudential. Kita juga sudah punya bekal-bekal mengenai product knowledge, skill yang teman-teman mungkin dapatkan dari leadernya masing-masing. Nah, kuncinya di sini adalah di masa final sprint ini adalah apakah teman-teman orang yang tepat menjalankan bisnis ini? Khususnya di sisa waktu 65 hari ke depan. Ya, ini adalah segitiga kesuksesan kita, teman-teman. Kalau teman-teman the right you, the right vehicle-nya sudah ada, the right knowledge-nya juga ada, maka kita akan mencapai impian kita. Khususnya di sisa 65 hari ke depan ini, teman-teman. Oke? Nah, di masa COVID ini, ya, kalau kita boleh bilang ini adalah COVID-19 era, ya, di era pandemi ini, sudah selayaknya dan sepatutnya kita harus meriset semua skill semua orang, khususnya leadernya teman-teman. Karena apa? Di masa pandemi ini, tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi situasi pandemi seperti ini, yang dimana semuanya serba berubah, ya. Dan sekarang kita serba virtual. Jadi saya pun bisa diundang nih, jadi nggak perlu terbang ke Surabaya. Jadi semua orang saat ini meraba-raba mencari cara yang jitu, terutama untuk selling dan untuk rekrut, ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar hal ini juga, tapi saya ulangi kembali. Karena apa? Khususnya di masa final sprint ini, kita semua diuji. 90% kesuksesan itu ditentukan oleh pemikiran dan sikap mental kita, teman-teman. Hanya mereka yang punya berpikir yang benar, maka mereka akan bertahan. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan mencari solusinya. Selalu ada kesempatan dalam kesempitan, teman-teman. Namun, semua yang kita pikirkan itu adalah diawali dengan persepsi kita. Nah, persepsi itu diawali dengan fokusnya kita. Khususnya di masa pandemi ini, kita fokusnya kemana, teman-teman? Apakah fokus teman-teman yang malam ini hadir di masa pandemi ini, oh, ternyata di masa pandemi ini tidak semua bisnis lesu, atau semua orang tidak punya uang, atau semua orang tidak punya daya beli. Nah, kalau teman-teman fokusnya pada hal-hal seperti ini, maka hal tersebut akan semakin besar dan teman-teman meyakini hal itu benar. Sehingga teman-teman akan berubah. Dalam arti apa? Teman-teman tidak bisa action. Tapi kalau kita berpikir terbalik, kita memfokuskan pada hal-hal yang ternyata di masa pandemi ini, banyak orang malah butuh asuransi. Karena apa? Di sekitar kita itu banyak yang apa? Yang sakit terkena COVID misalkan. Banyak sekeliling mereka yang meninggal. Berarti kalau kita balikan fokus kita ke hal-hal yang baik, maka itu akan juga kita akan meyakini hal itu juga semakin besar. Sehingga kita akan lebih mudah untuk action, teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman tanyakan pada diri masing-masing.
dari era bulan Maret ya, khususnya di masa pandemi ini, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan di masa pandemi ini? Apakah yang saya sebutkan tadi salah satunya? Dan jika sampai hari ini yang teman-teman pikirkan ternyata, oh bisnis lesu, orang nggak punya uang, polis lapse, aku takut prospek, nah itu makanya akan menghambat teman-teman untuk action. Tapi kalau teman-teman ternyata berpikir kebalikannya, oh di masa pandemi ini ternyata banyak orang yang butuh asuransi. Ternyata masih banyak orang yang punya uang dan mau buka polis. Maka itu akan membuat teman-teman fokus dan action, teman-teman. Jadi, bagi yang masih berpikiran negatif, teman-teman harus cepat-cepat switching ke positif. Ya. Nah, ini hukum alam mengatakan, teman-teman, apabila ada hujan yang turun di suatu daerah, maka di daerah yang lain itu tidak turun hujan. Sama seperti kondisi saat ini, teman-teman. Uang itu nggak hilang, hanya berpindah tempat. Artinya apa? Memang ada yang bisnisnya turun, tapi ada juga yang bisnisnya nggak ada masalah. Nah, kalau marketnya teman-teman saat ini ada yang terkena dampak, berarti kita harus apa? Harus berpikir lebih cerdas. Karena apa? Sebenarnya uang itu nggak kemana-mana. Dia hanya berpindah tempat, berpindah lahan. Sudah selayaknya kita inisiatif cari market yang saat ini bisnisnya tidak terdampak. Contohnya apa? Bisnis online, bisnis makanan, ya. Nah, itu tidak terdampak. Dan bisnis obat-obat kesehatan, ya. Nah, coba teman-teman cari tahu. Tapi kalau teman-teman marketnya memang seperti travel, tourism, itu memang terdampak, teman-teman. Ya, jadi hukum alam mengatakan apabila hujan yang turun di suatu daerah, maka di daerah yang lain itu tidak turun hujan. Sama seperti kondisi ekonomi saat ini, uang tidak hilang, hanya berpindah tempat, teman-teman. Nah, ini adalah contoh aktivitas saya selama pandemi. Saya pribadi, saya akui sejak awal Maret memang agak-agak bingung, wah pandemi ini bagaimana ya cara prospeknya? Pandemi ini bagaimana ya saya mengembangkan diri saya untuk rekrut? Tapi apa? Kita harus berubah, beradaptasi, teman-teman. Mau tidak mau, semua yang kita lakukan harus mengikuti zaman sekarang, mengikuti COVID era ini, yaitu apa? Everything are virtual, everything serba online, teman-teman. Kalau teman-teman masih belum bisa online, pakai video call. Atau teman-teman telepon saja, atau via WhatsApp. Jadi kita harus coba inisiatif. Nah, sisi positifnya di masa pandemi ini, teman-teman, ini saya ambil beberapa foto aja. Karena apa? Beberapa nasabah saya ini rumahnya adalah berjauhan areanya dengan saya. Yang bawah itu, yang ada pakai kerudung, hijab, itu rumahnya di Bogor. Yang tengah, itu seorang dokter, itu rumahnya di Lampung. Kemudian, yang sebelah kiri atau kanan ya, sebelahnya lagi itu nasabah saya bekerjanya saat ini di Singapura, teman-teman. Nah, kalau yang atasnya itu rumahnya daerah Tangerang. Nah, yang sebelahnya lagi itu sekarang kerjanya di Pekanbaru, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah itu adalah saya presentasi produk corporate dan closing, teman-teman. Jadi, kalau tidak pandemi, mau nggak mau kan saya harus terbang kemana? Ke Pekanbaru, saya harus terbang pergi ke Lampung, bawa mobil. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini, ada sisi positifnya juga. Kita tetap aktivitas dengan cara apa? Dengan cara virtual, teman-teman. Ya. Dan yang tadi saya bilang, uang itu tidak hilang. Buktinya masih ada juga yang closing, teman-teman, di masa pandemi ini. Yaitu contohnya corporate pun bisa closing. Jadi kalau teman-teman misalkan personal ada produksi pribadinya agak turun, atau prospek individu agak tersendat, coba teman-teman lirik juga peluang kita untuk menceritakan pro corporate, yaitu pro works-nya kita yang baru, itu bagus banget. Karena apa? Masih banyak perusahaan yang sedang mencari asuransi, teman-teman. Jadi pesan saya adalah teman-teman harus proaktif dan harus
kreatif, teman-teman. Ini adalah contoh-contoh aktivitas saya dari bulan Maret. Saya masih belum terlalu banyak virtual ya. Mulai banyak virtual itu setelah saya mulai beradaptasi, yaitu di bulan Mei ke atas, teman-teman. Khususnya di masa-masa final sprint ini. Banyak sekali aktivitas via virtual. Termasuk ya interview ya. Interview dalam arti rekrut calon agent. Itu semua saya lakukan via virtual. Tapi saya tidak pasang di sini, karena kalau saya pasang, ini semua slide banyak gitu ya. Ini hanya contoh, sebagian contoh aja, teman-teman. Nah, sekarang secara khusus, saya bertanya nih sama teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman memandang bisnis ini dan diri Anda? Khususnya di masa-masa final sprint, teman-teman. Karena ini ujian buat kita, khususnya di masa-masa final sprint dan terutama di masa-masa pandemi COVID. Bagaimana teman-teman memandang bisnis ini dan diri Anda? Boleh ditulis di chat, teman-teman, kira-kira apa pandangan teman-teman terhadap bisnis prudensial? Mungkin ada yang bisa kasih sharing ke saya di chat. Apa pandangan teman-teman di bisnis prudensial? Halo? Ada yang bisa tulis di chat? Pandangan teman-teman terhadap bisnis prudensial bagaimana? Terutama di saat-saat sekarang nih. Ada yang bisa jawab? Baik secara teknologi dan momentum. Oke. Ada lagi? Oke, saya next ya. Nah, ini untuk mereminder kita semua termasuk saya ya. Ini termasuk saya juga. Jadi saya bawakan ini supaya saya pun diingatkan kembali, teman-teman. Saya ambil dari cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Ya. Sebenarnya di sini pun ada bisa kita pakai untuk 4 kategori agent, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat di situ ada employee, self-employed, business owner, dan investor. Nah, cash flow kuadran ini, teman-teman, bukan hanya mengacu pada jabatan, bukan mengacu pada status, bukan mengacu pada pekerjaan, namun mengacu juga pada mindset kita, pada pola pikir kita, teman-teman. Ada karyawan, kerjanya sebagai karyawan, tapi mindset-nya adalah pebisnis. Maka suatu hari dia akan menjadi business owner, teman-teman. Ya, ada juga karyawan, tapi tetap mindset-nya juga karyawan. Nah, pada titik self-employed, ada juga self-employed, tapi punya pola pikir sebagai pebisnis atau investor. Ya, nah kemudian ada juga yang ngakunya tuh pebisnis, tapi mindset-nya sebenarnya dia adalah mindset karyawan, teman-teman. Nah, kalau kita boleh bahas lebih detail, karakteristik orang karyawan itu seperti apa sih, teman-teman? Umumnya, yang saya pribadi dulu juga background-nya karyawan, umumnya kalau karyawan tuh berpikirnya lebih pendek, teman-teman. Dan kerja berdasarkan dari tunjukan atasan, disuruh atasan, dan selalu diingatkan. Itu karyawan, teman-teman. Nah, kalau self-employed, ini agak-agak disiplin sedikit. Dalam arti, tergantung mood kalau self-employed. Jadi karena dia merasa ini bisnisnya dia, jadi dia kerja semau maunya. Ya, ini adalah karakter self-employed. Nah, kalau kita sebagai business owner, mood nggak mood, suka nggak suka, kita tetap jalan. Itu seorang business owner. Karena dia berusaha mencari terobosan terus, visioner. Ya, ini seorang karakter business owner, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman itu di pebisnis atau sebagai karyawan?
Nah, coba teman-teman jawab dalam hati masing-masing. Ini pun mengingatkan saya juga, teman-teman. Ketika saya dapat sharing dari salah satu coach mengenai ini dari seorang coach ya, teman-teman. Dan saya ini bagus banget, saya pikir, oh iya ya, kita sebenarnya karyawan atau pebisnis. Nah, ini kita sama-sama saling mengingatkan, teman-teman, terutama khususnya di masa-masa pandemi dan final sprint hanya tinggal 65 hari ke depan. Oke? Nah, sekarang saya next ke slide berikutnya. Nah, kira-kira adakah hal penting yang perlu kita pakai menjalankan bisnis ini sebagai modal utama? Kira-kira apa modalnya, teman-teman, untuk menjalankan bisnis ini? Modal utamanya apa? Boleh tolong teman-teman jawab di chat. Modal utama kita menjalankan bisnis ini apa, teman-teman? Boleh teman-teman jawab di chat? Modal waktu, semangat dan niat, kemauan, ada lagi? Ya, benar semua. Modal waktu, semangat dan niat, kemauan. Ada yang belum terjawab nih, teman-teman. Kira-kira apa? Oke, saya kasih bocorannya ya. Nah, modal utamanya kita itu adalah sebenarnya impian yang besar dan bermakna, teman-teman. Ya, impian besar dan bermakna. Jadi nggak besar aja, ada maknanya impian itu. Ya, jadi modal utama kita adalah di bisnis ini impian yang besar dan bermakna. Nah, sekarang saya kasih pengertian impian versus kewajiban. Selama ini mungkin kita sama-sama terkecoh. Nah, ini menurut Coach Arisandi ya, yang saya dapat, ternyata impian itu adalah sebuah keinginan yang bersedia dilakukan dan dimonitor serta memiliki makna yang mendalam, teman-teman. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban itu timbul sebagai sebuah konsekuensi atas sesuatu. Jadi selama ini, kalau teman-teman goal setting, tulis impiannya ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan orang tua, itu bukanlah impian, teman-teman. Tapi itu kewajiban. Karena apa? Kewajiban kita berbakti sama orang tua. Kewajiban kita karena sudah melahirkan anak. Itu adalah kewajiban, bukan impian, teman-teman. Jadi ini perlu kita sadari dulu sebelum terlambat, teman-teman. Nah, yang impian itu contohnya apa? Impian itu adalah bukan kewajiban. Jadi sebenarnya kamu nggak lakukan pun nggak apa-apa. Tapi adalah sebuah keinginan yang kita bisa lakukan dan dimonitor, dan itu bisa dicapai karena memiliki makna yang mendalam. Contoh, misalkan teman-teman ingin punya impian membangun panti asuhan. Atau contoh, dulunya kita itu bukan orang yang orang yang tidak mampu misalkan. Teman-teman punya impian membangun rumah yang besar supaya orang lain terinspirasi. Karena pada yang awalnya dulu tidak punya uang, kemudian kita sukses. Tapi tujuannya bukan untuk pamer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang lain yang mulai itu terinspirasi dari kita yang terlahir ini bukan siapa-siapa, dari orang miskin, orang nggak punya uang, mau beli ini nggak bisa, tapi kita berjuang sampai sukses dan akhirnya kita punya perusahaan misalnya, sampai kita punya rumah yang mewah misalnya. Dan itu teman-teman boleh sharingkan. Untuk apa? Untuk menginspirasi orang-orang sekitar kita. Itu adalah impian, teman-teman. Nah, sampai sini apakah teman-teman sudah clear perbedaan impian dan kewajiban sekarang? Supaya nanti teman-teman bisa greget gitu ya di masa final sprint ini. Saya next ya. Nah, ini adalah 2 faktor sukses di masa final sprint. Apa itu? Yaitu teknis dan mental, teman-teman. Untuk masalah teknis, saya yakin leader di SB8 semua sudah hebat-hebat. Karena sudah banyak prestasinya. Pasti teman-teman bisa tanya langsung dengan leader-leader di SB8, bagaimana cara selling, bagaimana cara rekrut. Itu secara teknis saya yakin leader-leader teman-teman pintar-pintar semua dan jago-jago semua. Nah, tinggal masalahnya adalah mentalnya kita nih, teman-teman.
Oke? Nah, ini saya kasih tips bagi teman-teman yang belum mencapai MDRT atau belum mencapai Star Club London. Ini adalah kalkulasinya, teman-teman. Masih belum terlambat kalau teman-teman mau. Seperti tadi, impian itu harus besar dan bermakna. Contoh, 65 hari misalkan. Awalnya teman-teman belum ada apa-apanya nih apinya. Tapi karena teman-teman punya impian besar, dan ini akan nanti bermakna buat orang-orang sekeliling kita, artinya apa? Oh, gue dalam 65 hari bisa capai Star Club. Oh, gue dalam 65 hari bisa capai MDRT. Itu akan membuat orang lain terinspirasi. Nah, caranya apa? Kalau saya hitungannya seperti ini buat teman-teman para agent. Anggaplah sekarang sisanya 65 hari. Ya. 65 days road to London. Ya. 65 hari dikali, anggap ini saya diskon ya, teman-teman hanya kerja sehari itu 5 jam aja. Berarti teman-teman ada 325 jam. 325 jam itu, ini saya bagi 1 jam, kenapa? Kalau kita aktivitasnya via Zoom, via virtual, kan nggak mungkin via virtual itu sampai berjam-jam ya teman-teman. Kemarin hari Sabtu aja saya closing dengan cekatan itu nggak sampai 1 jam. Paling lebih dikit itu pun karena banyak ngobrolnya sama nasabah saya yang di Pekanbaru. Jadi anggaplah satu prospek itu 1 jam. Berarti teman-teman punya presentasi, janji temu 325 di Zoom. Anggaplah setengah dari 325 itu menolak. Maka tinggal sisa 162. Nah, yang bisa kita follow up. Dari 162 yang kita follow up, anggaplah setengahnya mau buka. Berarti ada 81 polis. Nah, kalau rata-rata dari 81 orang ini closing apinya 1 juta per bulan, 1 juta per bulan dan apinya itu 8 juta, maka ini akan dapat 1 tiket ke London, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau 81 polis, berarti ini kan teman-teman rajin banget nih. Teman-teman rajin banget nih 25 hari ini, nggak ada stopnya gitu ya. Teman-teman tinggal naikkan rasio case-nya aja. Mau apinya, mau preminya yang berapa? Mau 5 juta, 3 juta, atau 2 juta, maka nggak perlu sampai 81 polis, teman-teman. Tinggal teman-teman diskusi dengan leadernya. Tinggal teman-teman upgrade marketnya. Teman-teman mau adu rajin, sehingga capai 81 polis, atau teman-teman mau smart hard work, dan berarti smart working itu teman-teman cari potensi marketnya yang big case ya. Nah, teman-teman coba buat prospect list-nya seperti itu. Nah, selama 65 hari ini teman-teman, ini jurus anti gagal, ini yang saya lakukan setiap akhir tahun, khususnya akhir tahun kemarin teman-teman. Karena apa? Akhir tahun kemarin tuh saya mengejar MDRT. Karena MDRT kan sekarang digalakan sama kantor pusat, jadi kita pun harus berubah mengikuti perubahan yang ada di manajemen. Karena MDRT itu didegungannya dalam 3-2 tahun terakhir ini, mau nggak mau kita pun harus mengikuti perubahan. Nah, saya tuh mengejar sesuatu, yaitu MDRT. Jujur, waktu 3 tahun terakhir MDRT mulai dinyanyikan terus-menerus, tahun pertama itu saya miss MDRT, 3 tahun lalu ya. Itu bedanya sedikit banget, cuman beda 15 jutaan. Tahun kedua itu juga sama, cuman beda tipis teman-teman, kekurangannya itu sedikit banget. Bahkan saya masih ada screenshot-nya dari adik saya. Nah, tahun kemarin saya nggak mau miss lagi, ini kan berarti saya 3 kali gagal kalau saya gagal gitu teman-teman. Ini sejak saya hitung dari, bukan sejak jadi agen ya, tapi sejak MDRT mulai diharuskan sama kantor pusat. Jadi tahun pertama itu 3 tahun lalu saya gagal, kemudian tahun berikutnya juga saya gagal, dan itu gagalnya pun menyakitkan karena kurang tipis ya teman-teman, kurang 15 juta, kurang 10 juta. Nah, tahun 2019 kemarin saya nggak mau miss lagi. Jadi saya setiap ketemu orang, saya berusaha antusias dan saya berusaha memberanikan diri. Nah, ini saya pakai dari bukunya Frank Bettger, teman-teman. Ini bagus banget. Memang kunci kita berhasil adalah kita harus antusias. Dalam arti apa? Kita harus bertindaknya juga antusias ketika ketemu nasabah. Kita juga harus antusias ketika kita presentasi.
supaya auranya itu bisa tersalurkan, auranya itu bisa terserap sama prospek kita. Artinya apa? Oh, ini semangat gitu loh. Tapi kalau kita presentasinya lesu-lesu, maka itu pun nggak kena di prospek kita, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau berhasil di sisa 65 hari ke depan, jadilah pribadi yang antusias dan bermental juara. Kira-kira apa sih bermental juara itu, teman-teman? Ciri-ciri khasnya seorang juara itu seperti apa, teman-teman? Ada yang bisa tulis di chat? Bermental juara itu seperti apa, teman-teman? Halo? Para agent? Mungkin? Ya, bermental juara itu, ya, kita harus yakin, ya. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah lakukan. Dan kita harus memilih respon kita. Dalam arti apa? Dalam keadaan situasi apapun, kita yang menentukan respon kita ini mau positif atau mau negatif. Mau baper atau mau EGP gitu loh, teman-teman. Dan terakhir adalah kita juga harus bersyukur, teman-teman. Bersyukur artinya apa? Ya walaupun keadaan pandemi, perusahaan masih terus memberikan banyak banget kontes-kontes yang luar biasa. Ada leader activation, ada generation booster, itu semua harusnya kita dapatkan, teman-teman. Ya, jadi kita harus bersyukur juga. Ya, ini slide saya nggak banyak, ini yang sudah mau habis ya. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Ini hanya satu pesan saya ya, teman-teman ya. Rencana boleh berubah, pendekatan boleh berubah. Namun satu hal pasti yang tidak berubah, yaitu adalah apa? Action, teman-teman. Cara presentasi boleh berubah. Mau itu cekatan, mau itu dekatan, terserah teman-teman. Yang penting adalah action. Nah, setelah sharing saya malam ini akan menjadi history. Dan ini mungkin teman-teman pun akan lupa, tapi kalau teman-teman lakukan dan action, maka teman-teman tidak akan lupa. Ya, semua motivasi itu percuma. Mau teman-teman ikut motivasi setiap Senin, mau teman-teman baca buku, apapun yang bagus-bagus, tapi kalau kita tidak action, itu adalah percuma, teman-teman. Karena apa? Saya lakukan di masa-masa pandemi ini, khususnya, ya, ini bulan apa? Oktober. Khususnya saya mulai agak semangat lagi tuh jujur di bulan September, teman-teman. Ketika apa? Ketika ada dengar sharing dari salah satu teman kita di kantor. Nah, di situ saya mulai antusias, sangat istilahnya antusiasnya lebih double gitu ya. Jadi saya mulai semua hubungi lagi klien-klien saya yang sebelumnya saya hubungi, tadinya nggak mau, saya hubungi lagi dengan cara yang action dan saya rubah kata-katanya di WhatsApp untuk minta janji ketemu dan akhirnya banyak janji ketemu di via virtual. Dan akhirnya juga ada closing di bulan September. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak action, teman-teman tidak akan menuai. Bagaimana bisa menuai kalau kita tidak menabur, teman-teman? Ya, nah itu sharing dari saya, tidak banyak, karena ini saya sharing dari pengalaman saya di masa-masa pandemi ini aja. Karena teman-teman pun saya yakin leadernya sudah luar biasa di SB8 nih teman-teman. Karena saya merasa sudah kenal lama ya dengan Pak Michael, dengan Welly, dengan Sofyan. Ini leader-leader hebat semua teman-teman. Yang teman-teman lakukan adalah hanya action. Itu aja. Thank you Sofyan. Terima kasih pujiannya Bu Lisi. Terima kasih atas sharing. Sama-sama Pak Michael. Oke. Setelah ini ada pertanyaan atau bagaimana, Sofyan? Bagaimana? Ini tanya jawab ya? Sofyannya kemana nih? Oke, aku lihat aja ya di chat ya. Bagaimana Bu Lisi bisa selalu antusias, meskipun kadang, ini dari Welly, bagaimana Bu Lisi selalu antusias, meskipun kadang kita namanya manusia bisa down. Oke. Thank you Welly atas pertanyaannya. Sebenarnya kan bagaimana tergantung kita merespon di setiap situasi.
Kalau saya berusaha seperti ini. Kalau lagi nggak mood gitu ya, saya berusaha cukup nggak mau lama-lama. Karena apa? Kalau kita berlama-lama dengan rasa down itu, kita sendiri yang rugi. Contohnya seperti tadi 4 kuadrannya Robert Kiyosaki. Kita ada di posisi mindset karyawan, atau kita berada di posisi mindset bisnis. Karena bisnis ini bergantung dengan kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi down, mungkin ya kita perlu refreshing sebentar, tapi jangan sampai terlalu berlarut. Nah, teman-teman cari seseorang yang nyaman bisa diajak bicara. Kalau saya jujur, saya nggak mau sharing kalau lagi down itu ke sesama orang prudensial. Kenapa? Karena menurut pendapat saya nih ya, mungkin boleh tiru atau tidak, saya cari ke teman dekat saya yang dimana tidak menjalankan bisnis prudensial, yang dimana dia itu netral sebenarnya. Jadi ketika kasih pendapat, dia kan belum merasakan bisnis ini, teman-teman. Dia taunya kita teman dia yang teman baik dia, maka opini dia itu, nasihat dia itu akan netral. Kalau leader, pasti dia akan berkata positif. Ya. Nah, kalau teman-teman ketemu badinya yang negatif, teman-teman akan terprosok menjadi negatif juga. Jadi kalau saya, pertama adalah kalau lagi ada agak sedikit down, saya sharing ke teman baik saya, dan saya berdoa yang sama Tuhan, teman-teman. Nah, tapi saya nggak mau lama-lama down-nya itu, karena rugi kita sendiri. Minimal 1 hari aja deh, sambil refreshing, jalan-jalan kemana gitu. Habis gitu kita boleh besoknya mulai ikut kegiatan prudensial. Paksakan ikut kegiatan prudensial ketika lagi down. Contoh, M3 seperti ini. Ya, atau mungkin ada sharing yang teman-teman pernah rekam, teman-teman dengarkan lagi itu. Ya. Atau boleh juga pakai triknya seperti ini. Punishment jar. Teman-teman mungkin bisa beli celengan atau jar gitu ya. Kayak botol atau apa. Ketika teman-teman lagi down atau ketika teman-teman lagi persepsinya atau fokusnya yang negatif, dendalah diri teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman denda dengan 2.000, atau kalau takut juga lebih gedein lagi angkanya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah sadar, oh ternyata saya tuh orangnya berpikirnya positif, atau lagi down, lagi apa. Nah, itu uangnya akan kelihatan banyak. Tapi uang itu kalau sudah terkumpul, jangan dipakai lagi. Tapi teman-teman sumbangkan ke panti asuhan, atau sumbangkan ke masjid, atau sumbangkan ke gereja. Itu mungkin bisa menjadi senjata kita juga supaya kita sadar, teman-teman, ketika teman-teman down atau ketika teman-teman lagi berpikir negatif. Demikian Welly sharing dari saya. Membantu? Membantu sekali. Oke. Ada lagi? Jadi saya mau tanya nih. Ya, Sofyan. Ya, jadi di tim saya ini kan beberapa banyak agent yang kita rekrut di tahun ini. Karena kan ini kan di tahun ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi sebetulnya secara logika itu mempermudah sekali kita untuk merekrut sebetulnya gitu loh. Tapi kendala yang kita alami adalah membuat mereka ini yakin bahwa mereka ini sebetulnya kalau bergabung di kita tuh sesuatu langkah yang tepat seperti itu loh. Nah, banyak dari tim saya khususnya itu rekrut sudah lumayan banyak, tetapi kendalanya di sana. Jadi mereka lebih memilih untuk menunggu pekerjaan yang seperti mereka lakukan dulu daripada berusaha untuk jalan di sini gitu loh, Desi. Nah, saya tadi tergelitik mengenai omongan Desi yang pertama bahwa kita untuk fight di tempat ini itu kita menyadari bahwa ini kita sudah berada di tempat yang tepat sehingga kita akan fight mati-matian di tempat ini, bukan seperti itu gitu loh. Nah, kendalanya adalah yaitu tadi saya pribadi kesusahan untuk mendeliver semangat ini ke tim-tim saya yang baru, khususnya yang mereka mungkin waktu gabung lagi emosional, saya gajinya dipotong,
wah saya lagi di PHK, mereka gabung. Tapi setelah waktu berjalan, kayaknya mereka juga mulai, ya begitulah gitu. Kira-kira ada saran nggak, Lisi, untuk hal semacam itu? Oke, berarti ini sudah kerekrut ya? Udah. Oke. Kalau dari saran saya, dan ini pun yang saya lakukan, jujur kan sejak tahun ini pandemi itu saya lebih banyak rekrut via ProVenture. Kemudian ada juga sih yang di luar ProVenture tuh ada, yang di luar ProVenture tuh ada 2 orang. Kemudian ProVenture tuh banyak sekali saya interview, ya. Nah, tapi kembali lagi kalau boleh saya saran ke Sofyan, yang pertama adalah ketika kita rekrut dan dia belum aktif, berarti kan ini untuk activation, benar nggak? Ya. Untuk mengaktifasi agent-agent baru, betul ya? Betul. Nah, kalau di masa pandemi itu nggak bisa dengan kita pakai pola yang lama, dalam arti dia hanya ikut training setiap Senin atau dia ikut training setiap Sabtu. Kalau untuk agent baru di masa pandemi, yang kita harus lakukan adalah one-on-one setiap hari, Sofyan. Ini yang saya lakukan, terutama di 30 sampai 90 hari pertama. One-on-one seperti ya. apa kira-kira? Jadi nggak, kita misalnya dia join, terus kita bawakan lagi mengenai BOP-nya kita, kemudian mindset kita sebagai seorang entrepreneur di bisnis ini, kemudian kita gali impian dia apa. Nah, kemudian jadi ada 3 yang kita harus tanya ketika dia join. Yang pertama adalah 3F. F yang pertama adalah family-nya. Ya, bagaimana dengan keadaan keluarganya? Apakah baik-baik saja? Ya kan? Anaknya, istrinya. Nah, itu F yang pertama. F yang kedua adalah keadaan finance-nya, financial-nya. Kalau misalnya pandemi ini berlanjut, bagaimana keadaan financial keluarga kamu? Jadi kita tanyakan itu. Yang kayak contoh tadi gajinya dipotong. Pasti kan kalau dipotong, otomatis kan biaya hidup keluarganya terganggu. Betul ya? Atau misalnya dia terkena PHK. Pasti kan dia harus berusaha mencari segera ada uang. Benar nggak? Untuk apa? Untuk kehidupan dia sehari-hari. Jadi kita coba tanyakan lagi, ini kamu misalnya dia join dari bulan apa? Bulan Maret, April, atau Mei. Kita datengin lagi. Kita ajak dia Zoom, one-on-one. Kamu sejak join sampai hari ini belum jalan. Ada masalah apa? Apakah ada masalah keluarga? Jadi kita tanyakan family-nya dulu. Kalau dia bilang, oh enggak, keluargaku baik-baik aja, nggak ada masalah gini-gini. Oke, no problem. Terus, bagaimana keadaan keuangan kamu? Kamu waktu awal join, saya ingat kamu bilang gaji kamu dipotong. Apakah sekarang ada masalah dengan keuangan? Nah, bagaimana kalau pandemi ini terus berlanjut? Bagaimana keadaan keuangan keluarga? Kita tanya, heart to heart kita tanyanya ya, one on one gitu loh. Jadi tanya, dia ada financial problem nggak? Kalau misalnya ternyata ya masih ada masalah di keuangan, belum dapat kerja, terus kalau belum dapat kerja, kamu mau ngapain? Kamu mau seperti ini aja. Seandainya di Prudential bisa kasih solusi, apakah kamu mau jalankan sekarang? Saya akan dampingi kamu. Mari kita duduk bareng-bareng buat project 100. Kamu pilih market kamu, mana kira-kira ring 1 kamu dan teman-teman dekat kamu. Saya temani kamu prospek. Seperti itu, Sofyan. Nah, jadi yang terakhir itu future ya. Jadi setelah dia bilang memang misalnya masih ada masalah financial, terus kita bawa ke future, artinya apa? Kamu tahu nggak? Kalau seandainya di Prudential ini dalam sekian waktu, misalnya terserah mau goal settingnya berapa, gajinya misalnya berapa, 5 juta. Kalau dalam 3 bulan bisa kasih kamu 5 juta di Prudential, apakah kamu mau kerjakan? Kalau dia bilang mau, ayo kalau mau saya kasih tahu caranya. Seperti ini. Ya Sofyan langsung goal setting untuk dapat 5 juta itu dia harus produksi berapa. Kemudian planningnya apa next-nya? Dia harus buat project 100. Terus setiap hari harus project berapa orang. Dia pilih marketnya satu persatu. Setiap dia tulis project 100, kita tanya, ini marketnya gimana? Oke nggak? Mereka ada usaha apa? Mereka kerja apa? Kalau ternyata project 100-nya dia bilang, oh ini juga kena PHK, ya percuma. Jadi
project 100 itu kita harus tanyakan satu-satu. Ini siapa orangnya? Usahanya apa? Nggak ada masalah keuangan nggak? Jadi project 100 itu pun yang punya uang. Gitu ya. Nah, kita tanyain benar-benar nggak project 100-nya. Karena project 100 itu benar-benar marketnya, saya yakin dalam 3 bulan pun atau nggak perlu waktu lama, dia akan pecah telur. Karena memang market project 100-nya itu ada, Sofyan. Jadi kalau saya selama pandemi ini, untuk agent-agent baru, saya selalu intens selama 30 hari pertama tuh. 30 hari pertama itu ujian buat kita dan para leader, khususnya juga agent. Karena ini anak adalah sebelumnya seorang karyawan. Dia nggak tahu harus ngapain. Jadi kita harus intens setiap hari. Dan kalau di tim saya, agent direct saya suruh dia setiap hari buat 17 poin. Ya, 17 poin itu 20 point cut ya. Jadi saya kasih tools-nya, kamu setiap hari minimal harus 17 poin ya. Harus prospek, telepon, presentasi. Terus setiap minggu dia harus kirim itu activity cut-nya. Saya kasih tahu minimalnya sekian dalam seminggu, sehari minimal 17 activity. Jadi harus ada orang-orang yang seorang background-nya karyawan, itu harus kita tuntun perlahan, Sofyan. Dan kita harus intens selama 30 hari pertama. Sampai nanti dia terbiasa melakukan hal itu. Ya. Nah, setelah 30 hari pertama lewat, tinggal 90 harinya nih, sisanya 60 hari. Karena 30 dan 90, kalau 30 hari ini sudah lolos, ke 60 hari, ke 90 hari itu sudah oke. Yang perlu ujian itu adalah di 30 hari pertama. Kita nggak bisa suruh dia jadwalnya kayak di agensi itu mungkin setiap Sabtu training, nggak bisa. Istilahnya hanya seminggu sekali. Atau setiap Senin dia ikut M3 ini, nggak bisa. Kalau agent baru, di masa pandemi ini, setiap hari kita harus intens. Kita atur waktu jam berapa, setiap hari kita Zoom. Nah, itu yang saya lakukan untuk agent baru saya di masa pandemi ya, Sofyan. Kalau di masa sebelum pandemi ya ikut sistem is okay gitu. Tapi sekarang di masa pandemi kita nggak tahu dia kayak apa gitu loh. Satu lagi, Lisi. Semoga membantu ya, Sofyan. Iya, satu lagi. Ini untuk Lisi sendiri, tadi kan ada dua agent yang di luar ProVenture ya. Apakah standar rekrut di luar ProVenture tetap mengikuti standar kira-kira apakah mirip dengan yang standar ProVenture-nya gitu, Lisi? Karena kan di Surabaya sendiri kan baru akan diluncurkan seperti itu loh. Karena kalau saya lihat kriteria yang tercantum di ProVenture kan cukup ketat sebetulnya ya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus punya standar kualifikasi yang cukup tinggi sebetulnya seperti itu. Tetap seperti itu ya, betul. Ya? Sebenarnya dengan dia kalau memenuhi kriteria di bawah 40 tahun dan dia sudah punya pengalaman sesuai yang ada di ProVenture, itu bagus buat orang-orang yang terkena PHK, terus yang terkena gajinya dipotong, khususnya sih yang terkena PHK. Karena apa? Di ProVenture itu akan diberikan allowance kalau dia mencapai target, ya kan? Sebenarnya itu ProVenture tuh menjawab buat orang-orang yang terkena PHK. Kenapa? Kalau dia closing, dia dapat allowance. Tapi di luar ProVenture, itu saya di luar ProVenture karena usianya sudah nggak mencukupi kriteria ProVenture. Mau nggak mau saya rekrut di jalur yang seperti biasa, BOP biasa. Nah, karena usia dia udah di atas 40. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 40, saya masukkan ke ProVenture. Tapi kalau di atas 40, yang 2 orang ini, yang satu teman SMA saya, yang satu nasabah saya, ini memang usianya sudah, yang satu kan sama saya, yang satu nasabah tuh udah 50-an ya. Nah, itu mau nggak mau saya pakai jalur biasa. Nah, ini pun saya lakukan intens. Nah, kalau teman saya ini baru saya rekrut di akhir September kemarin, baru hari ini saya tagih tuh activity card-nya. Mana activity card lu? Kalau sama temen kan lu gue ngomongnya. Mana activity card-nya lu, bro? Dia ketawa-ketawa. Terus aku bilang seperti ini. Yaudah, dan bagusnya tuh dia orangnya teachable juga ya, teman saya ini kebetulan cowok, teman SMA, tapi dia saya lihat agak teachable, dalam arti dia nurut, saya suruh ikut apa dia ikut apa. Nah, mungkin dia juga melihat kegiatan yang kemarin itu merubah pola pikir dia, jadi dia komit mau buat activity card. Oke, Lisi, gue akan kumpulin setiap Senin mulai minggu depan, dia bilang gitu. Jadi sesama teman pun saya suruh buat activity card. Jadi mau itu ProVenture, mau itu bukan ProVenture, saya suruh dia buat activity card yang 17 poin itu sehari, Sofyan.
Nah, jadi kalau yang di luar ProVenture sama seperti BOP kita yang kemarin. Cuman trainingnya kalau yang ProVenture saya nggak suruh training di agency, saya sendiri training private kalau yang ProVenture. Saya nggak ikutkan di agency, saya training private, dan itu setiap hari sama saya intens, telepon-teleponan setiap malam. Ya, 30 hari pertama ini penting banget soalnya ProVenture. Nah, yang di luar ProVenture, saya tetap ikutin dia M3, saya ikutin dia, setiap hari Sabtu training. Nah, selain 2 hari ini, saya janjian sama dia, kamu mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali nih untuk kita bahas strategi dan saya kontrol lagi activity. Dia bilang, ya udah 2 minggu sekali aja, dia bilang. Tapi gue komit setiap Senin sama setiap Sabtu dia akan ikut agency. Tapi kemarin saya training dia seharian tuh. Hari Minggu kemarin, hari Minggu dia janjian sama saya training. Jadi saya training dia product knowledge seharian. Hari Minggu malam itu saya training dia karena istrinya mau ikut dengar. Nah, jadi yang di luar ProVenture seperti itu sih, Sofyan. Intens berarti ya. Iya. Oke, thank harus you intens. Iya. Oke. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi. Silakan teman-teman. Di chat mungkin ada ini. Enggak ada ya. Oke, Beli, ada yang mau Karena tanyakan? sayang. Iya, ini ya. Ya. Ada lagi? Udah, kayaknya nggak ada. Vincent? Saya, ya. Oke. Vincent. Ya, pagi. Ya, Jelisi, saya Vincent. Ya, tadi Vincent. kan kalau saya perhatikan, khususnya selama COVID ini kan, mungkin Jelisi hampir 100% semua pakai Zoom online ya. Nah, otomatis kan mayoritas juga saya yakin itu nasabah existing. Ya kan, kalau misalnya orang belum kenal kan mungkin agak susah kita ajak janjian gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita dapat kayak dari Trulit saya sampai hari ini kesulitan juga gitu bikin janjinya. Nah, kalau nasabah existing, nah itu tingkatnya gimana? Maksudnya alurnya apa yang Jelisi sampaikan untuk mereka sampai mau Zoom dan akhirnya mereka closing itu produknya mayoritas apa yang ditawarkan gitu. Itu sih. Itu aja sih. Oke, thank you ya Vincent. Sebenarnya memang kebanyakan existing tapi juga ada nasabah baru tapi itu referensi Vincent. Ya. Nah, di masa COVID ini saya juga banyak dapat referensi. Mungkin dari action-nya saya maintain nasabah ketika baru-baru COVID ya di bulan Maret-April. Jadi di Maret-April itu saya murni belum ada presentasi. Jadi Maret-April itu yang saya lakukan apa? Saya kirimin makanan ke beberapa nasabah VIP saya. Ketika dia ulang tahun, saya kirimin kue tart. Ketika bulan puasa, saya kirimin donat. Tanpa mereka tahu, saya kasih surprise. Itu pun saya lakukan ketika ada acara Prudential itu ya, yang Singapura ya, itu saya ikutin tip-tipsnya. Tapi sebenarnya sebelum mereka sharing pun saya sudah lakukan gitu loh. Nah, mungkin dari aktivitas saya keep in touch dengan klien, dengan kasih makanan, surprise ya ke para VIP klien saya, ada yang kasih referensi dan itu closing. Nah, memang kalau yang referensi ini saya ajak Zoom, dia nggak bersedia tuh. Jadi saya bukan cekatan, jadi berdekatan ya. Jadi yang saya lakukan adalah berdekatan, saya presentasi di rumahnya. Jadi ketemunya hanya 1, 2, 3 kali pertemuan closing ya. Nah, kalau untuk nasabah existing yang saya lakukan adalah seperti ini ya Vincent. Ini saya sharing ya. Jadi ini pun dari pengalaman saya. Nah, kita ini kan semua masih meraba-raba cara yang gitu di masa pandemi supaya nasabah kita tuh mau atau prospek kita itu mau ketemu di via Zoom, betul ya, di platform Zoom ini. Nah, benar. Ternyata ada kalimat yang bisa menarik dia dan sehingga dia tertarik kenapa dia mau Zoom sama kita. Awalnya tuh ada beberapa saya ajakin nggak mau, tapi setelah saya rubah kata-katanya, dia mau teman-teman. Jadi mungkin kata-kata itu penting, kalimat itu penting. Jadi ini contoh aja ya dari WhatsApp saya ya.
Jadi saya rubah kalimatnya sehingga dia mau ketemu nih. Awalnya sih waktu-waktu pandemi dia nggak mau ketemu gitu loh. Tapi setelah saya rubah kalimat, jadi sekarang banyak sekali appointment. Nah ini ya, sebentar ya saya cari. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini kalimatnya. Selamat sore Pak atau Bu ya, apa kabar? Pak, sejak pandemi ini banyak klien yang menanyakan kembali manfaat polisnya terutama terkait klaim. Sejauh mana bisa di-cover jika terinfeksi COVID? Bapak mau saya update kembali manfaat polis Bapak? Kalau mau kita bisa janjian via Zoom. Nah, sejak saya pakai kalimat seperti ini, banyak sekali yang oke. Nah, jadi, oh boleh Bu, gitu. Oh boleh Lisi. Jadi sejak saya ganti kalimatnya seperti ini, itu banyak sekali yang mengokekan, dan akhirnya kita janjian via Zoom. Ya, awal-awal memang kita update polis dia. Ya, habis update, terus saya bilang, Pak, kira-kira dengan manfaat yang ada di polis saat ini, dengan situasi kondisi yang sekarang, apakah manfaatnya ini cukup buat Bapak? Saya tanya seperti itu, ya. Terus saya bilang gini, kita selama COVID ini kayak merasa dipaksa pensiun ya Pak. Bayangkan Pak, kalau benar-benar ternyata kita dipaksa pensiun, ada nggak Pak kekhawatiran atau impian yang Bapak belum capai saat ini? Nah, kalau dia bilang, oh ada misalkan, apa Pak? Itu, ya. Nah, terserah dia cerita. Jadi mau itu rekrut atau prospek, saya selalu pakai yang 3F. Family, finance, dan future. Nah, seandainya Prudential bisa memberikan solusi untuk impian Bapak atau untuk kekhawatiran Bapak, apakah Bapak mau dengar lebih lanjut seperti itu? Nah, jadi tergantung nanti dia menjawabnya ketika kita review polis itu, apakah dia sudah cukup atau tidak, Vincent? Kalau dia bilang, iya ya, nggak cukup ya, manfaatnya kecil banget ya, gitu. Nah, jadi kalau dia bilang, Pak, kalau nggak cukup, kira-kira ada kekhawatiran nggak Pak? Misalnya kalau sampai terjadi resiko, terutama di masa pandemi ini, kira-kira apakah Bapak khawatir? Ada nggak yang Bapak belum capai? Misalnya mungkin menyediakan dana pendidikan, seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya sih selama COVID ini banyak closing-nya itu ada Prucinta, terus ada juga kebanyakan sih PPH Plus ya. Karena orang-orang lebih concern di situ sih gitu. Saya lagi mulai presentasi ya, ada juga closing kalau education sih saya pakai teman-teman Pruling Edu Protection, itu saya jual PGB ya, itu saya pakai Prucinta sama PPH Plus. Nah, kalau Pru Solusi Sehat saya belum ada jual tuh. Kebanyakan sih PPH Plus, teman-teman. Seperti itu sih, Vincent. Apakah terjawab? Ya, sangat sangat menjawab ya. Jadi itu sebenarnya sederhana, tapi mungkin selama ini saya nggak kepikiran untuk kata-kata itu kan sangat memancing orang gitu ya. Jadi orang itu kan, oh iya ya, bener ya, ini zaman COVID, apa polis gua cover, apa polis gua cukup atau enggak, sehingga kita bisa masuk untuk presentasi ya. Ya itu sederhana sekali, tapi ya saya percaya kalau diterapkan harusnya nasabah sih nggak keberatan sih, gitu. Mungkin Ci, tadi kalau boleh teksnya di kata-katanya itu boleh dikirimkan ke kita atau melalui chat di sini. Jadi kita bisa nyontoh sedikit-sedikit gitu. Saya ada skripnya sih. Saya kan berusaha buat skrip ya teman-teman supaya buat agent saya juga sih. Saya coba tampilin mungkin ya. Nah, boleh. Ya, nanti kita screen capture aja. Bentar ya. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan.
Ya, kalau ini sih, jadi saya tuh supaya nggak lupa, biasanya saya buat skrip ya, dan supaya tujuannya juga bisa saya pakai dan buat tim saya. Jadi kalau ini sih skripnya bukan untuk existing client ya. Kalau ini skripnya untuk apa namanya? Untuk new prospect nih, Referensi? Vincent. Ya, referensi atau nasabah baru ya. Ya. Jadi saya selalu awali yang family dulu. Jadi nah kalau teman-teman ini kan teman-teman tinggal ketik aja di WhatsApp, boleh dimodifikasi sesuai dirinya teman-teman. Kalau ini kan istilahnya mewakili dirinya saya. Jadi nggak harus sama, karena kan gayanya teman-teman pasti beda dengan gaya saya ya. Jadi kalau gayanya saya seperti ini, nah teman-teman boleh juga dimodifikasi dengan gayanya teman-teman. Jadi kan istilahnya prospek kita tuh kenalnya gayanya kita gitu loh. Cuman boleh dimirip-miripkan. Nah kalau ini saya tanya family-nya dulu, ya kan? Nah, abis gitu saya langsung to the point. Sejak pandemi, Bapak Ibu di rumah apa di kantor, ini sebenarnya tujuannya supaya kita tahu apakah dia masih bekerja, bisnisnya lancar atau tidak, seperti itu. Ya kan? Nah, kalau dia memang nggak ada masalah, kita langsung ke future, ya kan? Nah, seperti ini sih. Ini udah di-capture? Udah, Ci. Udah, thank you, Ci. Oke, berikutnya, halaman berikutnya. Bentar ya. Ini sambungannya. Script ini jadi teman-teman bisa pakai untuk prospek, bisa juga teman-teman untuk rekrut ya. Jadi tinggal teman-teman modifikasi. Kalau saya kan karena saya sudah tahu antara alurnya kemana, jadi saya bisa modifikasi sedikit-sedikit gitu. Ini alur ini untuk WhatsApp ya, WA berarti Elisi ya? Bisa WhatsApp, bisa langsung di Zoom sih, Sofyan. Kalau dia misalnya langsung mau ketemu di Zoom, ya kita ngomong di Zoom gitu loh. Tapi kalau misalnya... kali gitu ya? Iya. Jadi kalau saya awalinya yang via WhatsApp itu ajak ketemunya seperti tadi. Gitu loh. Kalau misalnya dia mau ketemu, ya tinggal nanti kita sharingkan ketika review polis. Nah, tinggal kita bisa pakai kata-kata seperti ini. Oke. Sudah? Ini? Sudah di screenshot? Sudah, Ci. Sudah. Oke. Ya, jadi bisa juga sih teman-teman door opener-nya itu teman-teman info seperti ini. Kamu sudah dengar belum? Prudential lagi bagi asuransi gratis di masa COVID ini. Sudah pernah dengar belum? Prudential lagi bagi-bagi asuransi gratis. Nah, bagi yang belum pernah dengar kan dia akan tanya, oh ya, maksudnya asuransi apa yang gratis? Kamu sudah pernah dengar itu belum? Ada aplikasi Pulse dari Prudential. Nah, kita ajarin cara dia download Pulse. Dengan kita ajarin dia download Pulse, kan di situ nanti ada free personal accident death. Bener nggak? 10 juta selama 6 bulan. Nah, dengan dia mendaftarkan itu, kan dia otomatis mendapat additional 1 juta per hari, maksimum 30 juta. Nah, itu kita sharingkan ke teman-teman kita ini. Itu menjadi door opener kita. Sampai nanti kita tinggal pinter-pinternya kita mengarahkan dia dengan ngomong-ngomong soal asuransi. Seperti itu. Bisa membantu ya, Vincent? Sangat membantu, Ci. Thank you. Okay. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Pak Welly, ada yang mau ditanyakan Pak Welly, Pak Michael? Atau agen-agen yang lain? Tidak ada, Pak Sofyan. Thank you. Ada ya? Oke, Lisi kayaknya udah nggak ada. Thank you, banyak banget ide-ide ya, beberapa hal-hal yang mungkin sepele tapi kita nggak kepikiran sama sekali. Dan kayaknya itu bisa mempermudah kita untuk menatap sisa tahun ini. Terutama di 65 hari ke depan ya. Yes, itu. Kayak tadi tuh hitungan-hitungan sederhana kayak tadi itu 1 hari sekian prospek, kayaknya saya juga nggak ngitung itu kemarin. Itu saya selalu pakai setiap tahun. Itu dari
leader saya itu sebenarnya. Leader saya yang buatkan seperti itu sejak tahun berapa ya? Udah beberapa tahun yang lalu sih. Jadi setiap akhir tahun saya pakai itu terus buat saya juga dan buat tim saya gitu loh. Oke. Jadi itu, kalau kita lihat itu sebenarnya possible juga kalau kita lakukan dengan rajin. Secara psikologi ternyata kayaknya udah nggak mungkin, tapi dengan hitungan-hitungan yang kelihatan itu kayaknya masih bisa deh dikejar ini gitu loh. Jadi setidaknya kita lebih bersemangat lagi gitu. Ya. Iya, betul. Oke, makasih banyak Lizzy waktunya, ide-idenya dan sama-sama. Waktunya. Thank you, Cik Lizzy, ya. sharingnya. Sama-sama. Piagam elektronik dari kita. Wah, thank you, cakep banget. Ini maksimal banget ini danannya ini. Oke, thank you banyak Lizzy ya. Sama-sama Sofyan. Kita doakan bareng-bareng agar Lizzy juga mencapai Terima kasih tahun ini dan mencapai suatu yang signifikan juga tahun ini ya Lizzy ya. Thank you. Ya, ya. Yuk, selamat malam. Selamat pagi. Oh ya pagi. Oke ya. Yo, thank you. Dah Lizzy ya, oke, thank you. Dah. Dah. Oke, Pak Atu, selamat pagi. Pak Atu ada yang mau disampaikan? Pak Atu. Ini laptop saya muter-muter nih. Laptopnya juga mumet. Waktunya pensiun, Pak. Waduh. Minta ganti baru, Pak. Minta ganti baru. Ganti baru. Mumet nih, barusan selesai meeting juga. Itu laptop sejak minta Pak. Asus ROG, Pak. Anti hang gitu, Pak. Asus ROG, Pak. Murah kok, Pak. Itu laptop untuk setel MP3 aja nggak bisa tuh, Sen. Kenapa? Laptopnya buat setel MP3 aja nggak bisa. Ngawur ya, bisa loh. Iso ngawur. Apa ini? Ini giliranku ya? Iya dong. Oke, selamat pagi teman-teman. Halo Pak Vincent, Pak Welly. Pagi, Pak. Pak Sofyan, Pak Michael. Wah, teman-teman semua di sini pagi. Oke, saya mau update dikit ya teman-teman ya. Mau update dikit kontes-kontesnya yang ada ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Pak Tuh mukanya udah ada ya Pak Tuh ya? Iya Pak, laptopnya nggak ada kamera. Ya lah Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Minimalis lah ini. Besok jangan lupa ya Pak ya. Hah? Besok kencan sama saya ya. Kok besok sih? Ya. Oke. Oh iya besok Pak. Wah, bahaya. Oke, yuk teman-teman. Saya mau update info dikit ya di sini. Nah, ini mau ngingetin sama teman-teman nih, ya, buat yang mau promosi-promosi, ayo, yang agent mau ke AAD, ini mumpung ada diskon dari Pro untuk syarat API-nya 300 juta API. Lalu buat AAD yang mau naik jadi AD, ini potongannya banyak banget, ya, jadi 900 juta API nih. Cepet-cepet ya teman-teman ya. Ini memang sih untuk pendaftarannya promosi sih masih belum dibuka ya. Karena memang masih lagi ada maintenance, tapi nanti akan segera saya infokan. Yang penting kejar dulu teman-teman ya. Nah, oke, jangan lupa persistensinya. Kalau untuk agent ke AAD pakai persistensi pribadi, kalau AAD ke AD direct unit 85%. Terus agent aktifnya jangan lupa, agent aktif tuh boleh agent lama, agent baru boleh. Minimal mereka closing 1 case teman-teman ya. Terus, nah ini ada cashback buat customer-nya teman-teman ya. Cashback buat customer-nya di sini ada cashback cinta dan sehat, ini bundling teman-teman. Nah, di mana cashback cinta dan sehat ini berlaku sampai akhir 31 Oktober 2020. Nah, lalu teman-teman kita lihat di sini cashback cinta dan sehat, di mana cashback cinta dan sehat ini syaratnya sederhana ya. Syaratnya adalah kalau nasabahnya ini memenuhi salah satu dari 3 skenario yang ada, maka dia bisa dapat cashback-nya. Ya, bayar preminya boleh, bulanan boleh, nggak masalah. Ya teman-teman ya, yang penting nanti untuk SKPR, SKPKK-nya ditunggu sampai akhir bulan depan. Nanti cashback-nya dikasihnya di bulan ke-5.
Nah, nasabah juga berpotensi untuk dapat double cashback. Satu lagi namanya cashback Fiesta. Nah, kalau yang ini untuk semua produk, teman-teman. Untuk semua produk dan pembayaran preminya harus tahunan. Di mana yang mendapat cashback adalah yang premi tahunannya minimal 6 juta rupiah setahun, teman-teman. Ya, 6 juta setahun sampai kurang dari 15 juta, dapatnya cashback-nya 1 bulan premi dasar. Tapi kalau premi tahunannya minimal 15 juta, cashback-nya 2 bulan premi dasar. Jadi bisa dikombinasikan, teman-teman. Oke, nah ini jangan lupa SKPR, SKPKK-nya, teman-teman ya. Jangan lupa pakai 3I, ya, e-police, e-statement, e-submission. Oke. Nah, untuk cashback-nya kapan dikasih? Nanti ya di bulan Desember, kalau issue-nya bulan Oktober. Nah, terus teman-teman campaign-nya. Nah, ini campaign-nya teman-teman. Campaign-nya buat teman-teman semuanya ini ada campaign isi upgrade ya. Isi upgrade ini diperpanjang sampai 31 Oktober 2020. Ya, ini buat nasabah yang masih HS, pengen pindah ke PPH Plus, coba dicek apakah dia dapat campaign apa enggak. Terus ada juga campaign Prucinta. Nah, campaign Prucinta ini teman-teman, nah ini kalau nasabah sudah punya PSS, dia closing Prucinta dari campaign ini juga bisa dapat yang namanya cashback bundling tadi, teman-teman ya. Nah, ini enak banget. Ini enggak ada pemeriksaan medical, ya, di mana di sini uang per tahunnya bisa diajukan sampai maksimal 1 miliar, teman-teman. Oke. Nah, ini ada untuk new agent, teman-teman. Untuk new agent ini ada untuk rekrut dan aktivasi ya 50.000 per FLC. Nah, ini buat teman-teman yang mau rekrut, wah dapat subsidi 50.000 nih untuk perekrutnya ya. Dengan catatan yang direkrut itu dia FLC 1 bulan setelah acara BOP-nya. Jadi harus daftar by Bitly supaya bisa di-tracking. Nah, lalu ada biaya ujian AJ dan ASI. Jangan lupa besok itu ada ini ya, ada acara BOP yang luar biasa keren banget dari Sudinlim. Nah, teman-teman pasti tahu dong Sudinlim itu seperti apa orangnya ya, keren banget ya. Nah, jadi teman-teman harus undang calon agentnya untuk datang acara BOP dan daftar di Bitly-nya. Nah, ini juga ada Reach for the Star buat agent baru, di mana di sini akan di-ranking omsetnya di bulan Oktober ini, teman-teman. Wah, ini yang menarik nih ya. Ini buat agent-agent baru nih ya, agent-agent yang join-nya di 2020, ini dikonteskan ya. Dikonteskan buat agent-agent yang join-nya di 2020, di mana omsetnya dia Oktober sampai November minimal 100 juta API dapat smartwatch. Wow, ini ya. Lumayan ya, udah dapat komisinya, dapat smartwatch juga nih dari Prudential. Keren nih. Nah, ini leader nggak boleh ikutan ya, ini buat agent baru doang nih. Ini bagus banget. Oke, lalu teman-teman, nah ini juga nih, ini Protect Life Booster. Nah, ini tolong diperhatiin ya. Ini teman-teman bisa dapat banyak loh ini ya. Coba teman-teman lihat. Period issued Oktober sama November. Jadi ini kontes 2 bulan. Contoh misal, Pak saya Oktober closing nih minimal 1 polis. Nah, dapat 200.000. Oke. Nah, Pak kalau minimal nih, saya 10 polis boleh nggak? Boleh. Oktober doang 10 polis. Ya dapatnya 200.000 gitu loh. Nah, November 1 case 200.000. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Oktober 1 case, November minimal 1 case, dapatnya 400.000. Tapi kalau Oktober, November closing semua, 2 bulan ini closing berturut-turut, dan totalnya 4 polis, maka dapat 1 juta. Tapi kalau Oktober nggak closing, keluputan nih, nah November dibayar tuntas, tapi 5 case. Nah, itu bisa diambil nih 1 jutanya. Gitu teman-teman. Jadi reward basic-nya ini maksimalnya 1 juta. Nah, oke. Terus ada tambahannya lagi ternyata teman-teman. Nah, tambahannya di sini kalau close ini ya, tambahannya 4 polis ya maksimal dalam 2 bulan. Kalau produknya syariah itu 100.000 per polis maksimalnya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini closing 4 polis dalam 2 bulan, maka dapat 4 case kali 100.000, yaitu 400.000. Jadi kalau bisa closingnya semua syariah. Ya. Lalu ada leads priority. Ini yang dapat referensi dari Pru ya. Buat yang leads priority, maka dapat tambahan 200.000 per polis. Pak, saya belum masuk dalam leads priority. Ya udah, nggak masalah ya. Jadi kalau nasabah-nasabah Anda sendiri, Anda closingin, yaitu masuknya dalam kategori leads biasa, ya, atau leads club.
Pak, bagaimana kalau nasabahnya di sini registrasi PALS? Kalau nasabah registrasi PALS, maka dapat tambahan 100.000 per polis. Nah, maksimal 4 case. Jadi kalau kita lihat tambahannya ini, kita anggap nih, oke, leads priority kita nggak anggap nih ya, karena nggak semua dapat. Tapi potensinya buat teman-teman semua, teman-teman bisa maksimalin sampai 800.000 loh tambahannya. Jadi totalnya ini bisa 1.800.000. Nah, ini teman-teman perlu perhatiin juga batas waktu registrasi PALS-nya itu Oktober sampai November, cuma 2 bulan. Ya. Dan untuk mendapatkan Protect Life Booster ini, teman-teman kalau submit harus lewat leads activity. Ya, leads activity. Nggak bisa kalau lewat jalur-jalur lainnya, harus lewat leads activity. Nah, yang dikatakan satu case itu berapa? Minimal 6 juta API. Ya, minimal 6 juta API. Kalau kurang dari 6 juta API gimana? Tenang, masih bisa diakumulasi selama itu produk tradisional. Jadi contoh teman-teman di sini closing satu case 3 juta API PCB. Lalu closing lagi satu case lagi Prucinta 3 juta API. Nah, itu kalau digabungkan jadi 6 juta API, itu dianggap satu case. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, nah ini ngingetin sama teman-teman, mumpung masih di bulan Oktober. Teman-teman harus capai yang namanya 40%. Ya, capai 90 juta API di bulan Desember nanti. Jadi Januari sampai Desember itu harus minimal 90 juta API untuk omsetnya teman-teman pribadi ya. Dan rolling persistensinya minimal 80%. Ini untuk Anda dapatkan namanya 40% dari komisi tahun pertamanya. Kalau nggak capai, ya sorry banget, berarti nggak bisa dapat bonus produksi. Nah, selain ada bonus produksi, ada bonus lagi yang lainnya, namanya bonus konsistensi. Nah, di mana ini adalah dari komisi tahun kedua. Jadi komisi tahun pertama itu untuk bonus produksi, komisi tahun kedua diperhitungkan untuk bonus konsistensi. Nah, di mana di sini ini dihitungnya per kuartal ya kalau bonus konsistensi. Komisi tahun kedua dari bulan Oktober, November, Desember itu akan dikalikan 45%. Itulah bonus konsistensi. Nah, kalau mau dapat bonus konsistensi syaratnya gampang, cuma 3 case 15 juta API per 3 bulan. Bukan bulanan ya, per 3 bulan. Jadi kalau mau disapu bersih semua sekarang di bulan ini, ya berarti langsung aman. Ya, nggak bakal hangus. Tapi kalau nggak dicapai, ya pasti hangus. Ini nggak ada persistensi kalau yang bonus konsistensi ya. Nggak ada persistensinya. Tapi kalau yang bonus produksi ada persistensi rolling, minimal 80%. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ada bonus PCB 88 dan ekstra komisi Prucinta. Nah, ini terakhir ya, sampai November doang. Jadi tambahan komisi 10% kalau nasabah bayar semesteran atau tahunan. Jadi jangan lewatkan ya teman-teman ya. Jadi ini terakhir di November. Oke, jadi dorong nasabah bayar semesteran atau tahunan karena preminya jauh lebih murah dan pastinya komisi agent jauh lebih besar. Terus teman-teman di sini ada MDRT. Nah, MDRT ini teman-teman harus kejar MDRT ya. Ini ada penyesuaian, udah diturunin targetnya sama MDRT pusat, jadi 454 juta premium collected, bukan API. Nah, ini dapat rewardnya 15 juta, teman-teman. Oke, dapatnya 15 juta. Jadi, capai aja, ya nanti registrasi dapat reward 15 juta. Kalau mau capai target original, silahkan 584 juta premium collected, rewardnya jauh lebih besar, 20 juta. Nah, oke, nah ini ada juga sekalian sprint for MDRT ya, sekalian kejar ya, Agustus sampai Desember. Minimal akumulasi net API-nya 300 juta. Teman-teman ya, nah kalau teman-teman capai target MDRT dan registrasi, maka dapat otomatis reward 2 juta. Uang tunai 1 juta dan travel voucher 1 juta. Nah, ngingetin buat teman-teman produser di sini, ataupun leader yang jualan sendiri, itu kan juga dikatakan produser ya. Januari sampai Desember Anda bisa berangkat ke Seoul ya. Syaratnya omset Januari sampai Desember minimal 428 juta API. Tapi kalau Januari sampai Juni sempat capai 200, maka Anda berhak dapat diskon. Ya, cuman cukup kejar 300 juta API. Jangan lupa rolling persistensinya 90%, pakai rolling. Oke. Kalau untuk ke London ya, ke London Star Club di sini agent baru dari Oktober 2019 sampai Desember 2020 cukup kejar 528. Star Club-nya 640 dan double Star Club 1,1 M. Oke, double Star Club berarti 2 tiket ke London. Oke. Nah, lalu ada PCC. PCC ini 2 tiket juga, London dan Edinburgh. Tentunya harus register MDRT dan capai MDRT.
Oke, pakai rolling persistensi minimal 90% pribadi. Oke, lalu berikutnya di sini kita lihat apa sih bahan bakunya Bu supaya kita bisa kejar untuk kategori produser ada bonansa untuk kita lakukan alteration. Jadi kalau kita lakukan alteration bantu nasabah untuk perubahan polis, upgrade manfaat nasabah. Nah, ini tentunya kita dapat tambahan 70% ya atas API yang terbentuk di 3 bulan tersebut. Jadi kalau kita di sini bantu nasabah untuk lakukan alteration, ya tentunya jangan lupa untuk merubah metode pembayaran nasabah menjadi auto debit, teman-teman ya. Kalau udah auto debit sih nggak masalah ya, tapi kalau belum ya segera dirubah. Oke, nah berikutnya teman-teman buat AD0 dan AAD ada namanya Leader Activation Campaign. 1 Oktober sampai 31 Desember nih, kuartal 4. Hanya untuk AD0 dan AAD. Nah, ini rewardnya 5 juta nih. 5 juta lumayan. Nggak pakai persistensi ya teman-teman ya. Bisa kejarnya keroyokan ya. Makanya harus dikejar sekarang. Minimal net API direct unitnya per 3 bulan 100 juta API. Minimal 1 NAA. Itu direct unit minimal 1. Nah, NAA itu apa? Agent baru yang FLC-nya dari Juli sampai Desember, tapi pecah telurnya di kuartal 4, Oktober sampai Desember. Nah, jadi teman-teman ya harus disegerakan. Saya ingetin buat teman-teman AD0 dan AAD, ini tolong disegerakan. Karena banyak yang fail di kuartal sebelumnya gara-gara 1 NAA-nya baru dikejar di last minute, teman-teman. Jadi ini harus dikejar. Enak loh, ini nggak pakai persistensi loh, dapat 5 juta. Tuh. Oke, terus ada National Leader Conference. Ini terakhir di Oktober ya, teman-teman. Terakhir Oktober. Nah, ini top 62 agency leader akan dapat voucher perjalanan 5 juta. Ini lumayan nih ya, buat jalan-jalan sama keluarga, buat voucher makan juga bisa, teman-teman. Oke. Nah, terus di sini kita lihat ada bonansa buat leader. Buat leader yang mau kejar Seoul, mau kejar London, Edinburgh, ini ada bonansa buat Anda. Syaratnya harus ada polish issued di Oktober ini, minimal 100 juta API di luar produksi pribadi Anda. Ya, jadi ini tidak termasuk produksi pribadinya si leader. Kalau minimal month to date Oktober 100 juta, maka bonansanya juga 100 juta API. Nah, tapi kalau di bawah itu gimana? Kalau di bawah itu asalkan minimal 50 juta API month to date-nya, ya tidak termasuk produksi pribadi, maka dapat bonansanya 25 juta. Aduh, nanggung banget, mendingan bonansa yang 100 ya. Selisihnya dikit. Nah, ini ada production club kategori leader. Ini buat teman-teman leader yang mau kejar untuk ke Seoul kategori leader. Ayo di sini kejarin omset direct unit minimal 1,1 miliar. Ya, untuk AAD atau AD direct unit. Jangan lupa harus ada 4 new agent aktif, 4 NAA dan minimal rolling persistensi direct unitnya 85%. Kalau seandainya mau kejar ke Star Club, AAD atau AD direct unit itu minimal 1,5 M. Ya, Star Club ya ke London. Nah, kalau direct group minimal 2,8 M. Ini direct group nih ya, berarti AD ngitung AAD-nya juga. Kalau AD on AD 18 miliar. Jangan lupa 4 NAA dan minimal rolling persistensi direct unit 85%. Oke, itu dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan, Pak Sopyan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Atu, informasinya luar biasa ya, teman-teman ya. Jadi perusahaan sudah support banget dengan kontes-kontes, sudah support banget dengan promo-promo untuk mempermudah teman-teman untuk closing ya teman-teman ya. Jadi tolong dimanfaatkan di sisa waktu ini agar kita mendapatkan prestasi yang maksimal di tahun 2020 ini. Ya. Oke, mungkin dari leader-leader, Pak Michael atau Pak Beli ada yang mau disampaikan mengenai pengumuman-pengumuman? Iya, Pak Sofyan. Saya mau sedikit tambahan, Pak Sofyan, kalau boleh. Ya, silakan. Oh. Iya, Pak Sofyan? Yes. Halo? Ya, saya boleh tambahin dikit ya Pak Sofyan ya. Boleh. Tadi dari apa kabar teman-teman semua? Tadi dari acara M3 tadi pagi mungkin ada yang tidak hadir atau sudah hadir, saya tetap akan tambahkan.
untuk memperjelas pesan dari Pak Rinaldi Mudahar yang saya rasa juga sangat mengena ya untuk kita semua. Ya, pertama di akhir tahun 2020 ini di kuartal terakhir ya. Pertama, buatlah goal sekali lagi. Goal sekali lagi yang mengkristal seperti diamond katanya. Ya, jadi goal yang benar-benar yang ingin Anda capai melalui Business Prudential di akhir tahun 2020 ini atau tepatnya di tahun 2020 ini. Ya. Silakan dipikirkan ya, tetapi tolong goal ini buatlah sesuatu yang Anda bayangkan terus-menerus, yang Anda imajinasikan, yang Anda rasakan, bahkan kalau perlu Anda utarakan kepada orang terdekat terutama ya. Karena sesuatu yang diutarakan, sesuatu yang diperkatakan, sesuatu yang disampaikan terus-menerus, sesuatu yang dibayangkan, itu biasanya ada energinya, teman-teman. Ya, dan apalagi kalau teman-teman kasih muatan persisten, konsisten, apapun yang kita kerjakan mestinya bisa berhasil. Gitu ya, pertama itu. Kedua, gunakan momentum COVID ini, di mana di momentum COVID ini orang itu sangat ketakutan, terutama berhubungan dengan kesehatan, di mana bisa mengeluarkan uang yang sangat banyak, ya. Dan setiap dari kita itu sangat fragile atau vulnerable, gitu ya. Maksudnya apa? Bisa sakit, bisa meninggal sewaktu-waktu tanpa diduga sebelumnya. Terutama ya memang sebelumnya pasti akan mungkin ada terkena COVID atau mungkin ada serangan-serangan penyakit yang lain atau ada penyakit dasar dan ditunggangi oleh COVID gitu. Ya, jadi momentum COVID ini itu gunakan sebaik mungkin ya. Dan ketiga, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sofyan juga dan Pak Atu ya, mengenai promosi. Ya, promosi ada diskon besar-besaran. Di mana 300 juta aja udah bisa jadi AAD. Ya, dan untuk menjadi AD, terutama bagi para AAD hanya 900 juta. Ya, diskonnya besar-besaran ya. Dan 3 hal ini ya, seperti tadi pertama buat goal yang benar-benar yang Anda inginkan. Ya, goalnya nggak usah mulu-mulu, tapi yang benar-benar Anda inginkan, yang Anda bayang-bayangkan akhir-akhir ini, yang Anda imajinasikan, yang Anda rasakan, dan kalau perlu yang Anda katakan, ya, yang Anda perkatakan, ya, utarakan, itu biasanya ada energinya tadi. Ya, kedua, gunakan momentum COVID, ya, dan ketiga, gunakan promosi AAD ini dengan sebaik mungkin. Ya, tentunya dengan usaha yang lebih lagi. Nah, tentunya untuk detail, untuk action Anda, ya hubungi dengan leader masing-masing. Ya, itu aja sih, Pak Sofyan. Ya, jadi saya pun juga akan berusaha untuk membuat goal yang lebih mengkristal tadi, sehingga goal itu menjadi lebih seksi gitu. Ya, itu aja Pak Sofyan. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Michael ya. Reminder lagi Pak tadi Pak Rinaldi juga menyampaikan bahwa sebetulnya connect dengan yang disampaikan oleh Bu Lisi tadi, teman-teman. Jadi bedakan antara goal dan kewajiban ya teman-teman ya. Pak Rinaldi juga menyampaikan sebetulnya kalau kita goal mau startup, mau promosi atau mau income sekian, kita harus clear dulu nih kenapa kita set angka-angka tersebut, karena mungkin di balik itu ada maksud-maksud dan tujuan kita untuk naik haji ke orang tua, atau untuk menyekolahkan anak-anak kita, atau untuk apapun nantinya. Hal itulah yang nantinya akan memotivasi kita, bukan goal promosinya atau startupnya gitu teman-teman ya. Nah, oke, ada lagi yang bertambahkan teman-teman? Udah ya? Oke, Pak Beli mungkin ada yang mau sampaikan? Pak Beli? Belum, Pak, belum. Belum ya? Oke. Oke, teman-teman, kalau gitu kita sudah di penghujung acara. Tadi kita mulai acara ini dengan doa, dan kita akan akhiri pula dengan doa. Saya akan mimpin secara Katolik, teman-teman ya. Amin, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau dampingi kami dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat menyelesaikan meeting kami hari ini. Bimbing kami ya Tuhan, agar besok kami lebih maksimal dan lebih rajin lagi dalam mengejar mimpi kami di akhir tahun ini, dari ide-ide dan inspirasi yang sudah dibagikan oleh Bu Lisi di hari ini. Seakan kami akan mulai memberikan waktu kami untuk istirahat, Tuhan. Jaga kami agar besok kami juga bangun dengan sehat dan dapat siap melakukan aktivitas. Amin. Terima kasih Tuhan.
Minum air bawah, mudah-mudahan terus. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di M3 minggu depan ya. Selamat pagi. Pagi Pak Sofyan. Pagi Pak.